lewat jembatan penyeberangan ke kantor wali kota Jakarta Utara. Itu jelek banget. Di Mas Mansur memang tidak ada halte Transjakarta, jadi kita betul-betul mandiri. Tapi kenapa sih misalnya harus dibangun di situ gitu? Kekerasan seks ya, itu ada di mana-mana, di depan mata kita kadang juga nggak nyangka ternyata ada seperti itu. Nah, apalagi di tempat-tempat penyeberangan yang sepi. Sampai sekarang, Mbak. Oke. Nah, maksudnya susahnya di mana gitu loh. Kita ini nanti zalim sekali kan kalau sampai hal tersebut tidak kita lakukan. Kami bukan memberikan sebuah pembenaran diri gitu. Kok seolah-olah Dinas Bina Marga tidak bisa melakukan perawatan JPO. Selamat datang di podcast FGD Jakarta, forum diskusi kritis yang digagas oleh fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta. Saya Bastian P. Simanjuntak dan hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk berpikir lebih tentang satu kelompok pengguna jalan yang seringkali tidak diperhitungkan, yaitu pejalan kaki. Tema kita hari ini tentang JPO dan kenyamanan pejalan kaki di Jakarta. Pejalan kaki adalah pengguna jalan yang paling rentan, tapi justru mereka yang paling sering dikorbankan. Kota ini sering berbicara soal pembangunan jalan tol, underpass, MRT, LRT, tapi bagaimana dengan trotoar yang tidak rata? JPO yang gelap, rusak, bahkan dijarah. Akses difabel yang masih sangat terbatas. Semua ini bukan sekedar infrastruktur. Ini adalah simbol keberpihakan. Apakah Jakarta benar-benar dibangun untuk manusianya? Data menunjukkan bahwa sebagian besar warga Jakarta pada satu titik pasti menjadi pejalan kaki. Entah dari halte ke kantor, dari rumah ke warung, dari sekolah ke stasiun. Tapi seringkali pejalan kaki harus berhadapan dengan tantangan. Trotoar sempit, rusak, digunakan pedagang atau parkir motor, JPO yang tidak layak, besi hilang, tidak ramah difabel, penerangan yang buruk, sehingga rawan kejahatan. Dan karena itu, fraksi Partai Gerindra mendorong diskusi hari ini agar suara pejalan kaki kembali didengar. Telah hadir bersama kita yang pertama, Ibu Jamilah Abdul Ghani, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Gerindra. Dan tamu kita yang spesial, yang paling ganteng, Bapak Samsul Bahri, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Langsung saja ya ke Bu Jamilah. Bu, Ibu sebagai anggota Dewan tentu banyak mendengar ya keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan JPO dan fasilitas atau sarana untuk pejalan kaki. Gimana pandangan Ibu? Ya, terima kasih. Kita sering sekali ya turun ke masyarakat. Jadi keluhan itu selalu datang, selalu ada, terutama di tempat-tempat di mana ada sekolah seperti itu. Jadi memang JPO ini sangat penting sekali Pak untuk keselamatan. Kita tahu Jakarta ini luas, jadi bicara Jakarta tidak hanya tentang Sudirman, Senayan, Kuningan, yang memang JPO-nya itu bagus-bagus, keren ya kan. Nah, masyarakat juga pengen ya di daerahnya, di wilayahnya itu punya JPO yang sekeren di Sudirman. Gitu. Apalagi anak sekolah ya, ketika pulang sekolah dia nyebrang, JPO-nya bagus, gitu. Kan senang. Emak-emak juga sama. Jadi kalau kami, saya sebagai seorang perempuan tentu pemerhati kebutuhan perempuan dan anak ya Pak ya. Jadi bagaimana JPO itu aman, ramah terhadap perempuan dan nyaman ya.
ramah terhadap disabilitas, terhadap lansia, dan gitu. Nah, anak-anak juga nyaman ketika nyebrang, jadi nggak menggunakan jalan ya untuk menyeberang. Karena kadang-kadang kita kalau JPO-nya jelek, Pak, itu males naiknya, takut. Apalagi sekarang kan lagi marak tuh JPO yang di mana? Jakarta Timur ya. Nah, itu kan kayaknya nggak bisa lagi dipakai ya. Takutlah kita juga nyebrangnya. Nah, ini mungkin yang harus juga diperhatikan oleh Pemda DKI, bagaimana memberikan kenyamanan, aman dan ramah terhadap perempuan. Banyak. Kenapa saya bilang ramah terhadap perempuan, Pak? Sekarang marak sekali kekerasan seks ya. Itu ada di mana-mana, di depan mata kita kadang juga nggak nyangka ternyata ada seperti itu. Nah, apalagi di tempat-tempat penyeberangan yang sepi. Ya. Mungkin kalau di Sudirman rame, tapi kalau di tempat lain kan nggak rame, Pak. Nah, ini yang tentu harus diperhatikan oleh DKI, oleh Pemda, oleh Bapak Dinas di Bina Marga, agar juga ada CCTV yang lengkap, terus ada juga mungkin kalau kita lagi ketakutan itu gimana sih biar ada yang ngawasin kita, ya ada keamanan di situ. Kalau perempuan nyebrang sendiri kan takut ya Pak ya. Tapi kalau ada satpam, security, kan lebih enak lagi, lebih nyaman. Dan satu hal saya tuh kadang berpikir bagaimana supaya ketika tidak ada keamanan atau satpam, security, tapi ada tombol darurat yang nyambung connect dengan pihak terkait gitu. Misalkan polisi atau yang bisa membantu dia lah ketika ada kejahatan di atas JPO tersebut. Itu Pak. Siap. Terima kasih Bu Jamilah. Nah, Pak Samsul, tadi Bu Jamilah kan sudah menyampaikan keluhan-keluhan yang tentu atas dasar keluhan masyarakat ya. Dan Bu Jamilah juga sudah survei sendiri, sudah lihat sendiri ya kondisinya gitu. Di mana memang termasuk di wilayah saya juga, wilayah saya Jakarta Utara, kalau bicara tentang JPO, catnya sudah luntur, besinya sudah berkarat, ada yang copot-copot besinya dan sebagainya. Tadi Bu Jamilah menyampaikan dalam aspek keindahan, keamanan juga kan, kenyamanan gitu ya. Nah, tapi sebelum kita bahas JPO, kita bahas dulu nih secara keseluruhan rangkaian untuk pejalan kaki, Pak Samsul ya. Kan tentu kalau Bapak kan sebagai kepala bidang sarana prasarana fasilitas untuk pejalan kaki, ada juga trotoar, ya, ada juga halte, ya. Bisa nggak Pak dijelaskan selama ini bagaimana sih program untuk mengefektifkan ini semua dan bisa dirasakan nyaman untuk pengguna pejalan kaki? Oke, terima kasih Bu Jamilah, Pak Bastian. Kami sangat senang dan bangga menjadi salah satu bagian dari SKPD yang bisa diajak diskusi, ngobrol, melakukan pencerahan terkait dengan bagaimana Dinas Bina Marga melakukan pengelolaan, khususnya misalnya terkait dengan JPO. Saya ingin menggambarkan terlebih dahulu kondisi yang sudah dilakukan oleh Dinas Bina Marga, apa yang sedang dilakukan oleh Dinas Bina Marga, dan ke depan apa yang akan menjadi tujuan dan target-target Bina Marga, sehingga terlihat benang merahnya apa sih sebenarnya yang sudah dikerjakan oleh Dinas Bina Marga terkait JPO. Saya ingin menginformasikan bahwa data existing yang kami miliki terkait dengan JPO itu sampai dengan 2023 itu sekitar 303 JPO yang harus kami rawat. Ya. Memang sebagian besar itu adalah serah terima dari Dinas Perhubungan. Pada saat di tahun 2020 seluruh JPO yang ada di DKI Jakarta itu diserah terimakan tugas dan fungsinya ke Dinas Bina Marga. Awalnya dari Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Yang model-model yang lama itu Dinas Perhubungan yang sudah dibangun itu sekitar
sekitar 303 lah yang harus kami rawat. Nah, kami melakukan perawatan pengelolaan JPU itu dalam 3 skema. Pertama, pemeliharaan yang sifatnya ringan. Artinya yang sifatnya ringan, sifatnya urgent, yang harus segera dilakukan perbaikan, itu biasanya kami lakukan melalui satgas yang kami miliki. Artinya setiap ada pelaporan, baik itu yang melalui medsos, melalui CRM, dan lain sebagainya, satgas ya yang melakukan pemeliharaan rutin di lapangan, melakukan perbaikan, baik itu railing, bordes, dan sebagainya. Lalu ada yang sifatnya kerusakan sedang, menengah, dan sebagainya. Kalau dipandang itu dilakukan dan diperlukan perawatan yang lebih bagus, atau melakukan revitalisasi terhadap JPO itu, biasanya kita anggarkan melalui mekanisme yang ada dalam pengadaan barang jasa. Itu kita lakukan melalui penyedia. Jadi untuk kerusakan sedang dan berat itu biasanya kita lakukan melalui mekanisme pengadaan barang jasa. Nah, sekarang persoalannya kalau misalnya melihat kondisi di DKI Jakarta, misalnya masih banyak kerusakan-kerusakan JPO dan sebagainya, kami bukan memberikan sebuah pembenaran diri gitu. Kok seolah-olah Dinas Bina Marga tidak bisa melakukan perawatan JPO gitu. Kami secara rutin melakukan pemeliharaan itu di semua wilayah. Tapi memang kami harus melakukan skala prioritas. Pertama, karena ada keterbatasan dari satgas yang harus kami melakukan perbaikan-perbaikan di lapangan. Saya ingin menyampaikan juga dalam kesempatan yang baik ini, kami memiliki 25 satgas yang harus menghandle 25 orang atau 25 orang. Oh, 25 orang. 25 orang satgas yang kami bagi dalam 3 shift. Ada kendaraan operasional ya? Ya, dengan kendaraan operasionalnya. Ada skylift dan lain sebagainya. Itulah mereka yang secara rutin melakukan pemeliharaan. Jadi mereka sebetulnya tidak hanya JPO, mereka juga melakukan pemeliharaan manhole, handhole, utilitas, halte dan sebagainya sesuai dengan bidang dan tupoksi yang ada di di bidang PSK. Trotoar masuk nggak? Kalau trotoar sebetulnya lebih ke bidang kelengkapan jalan, karena ada satu bidang. Oh, beda. Beda. Jadi di kami itu ada 4 bidang. Ada bidang jalan dan jembatan, itu lebih ke jalan dan jembatan. Ada bidang kelengkapan jalan. Salah satu tugasnya tuh melakukan perbaikan pembangunan trotoar atau pedestrian. Ada kami bidang PSUK itu melakukan kegiatan pembangunan, pemeliharaan di JPO, di halte, di manhole. Lalu kami memberikan rekomendasi terkait dengan utilitas dan sebagainya. Jadi Pak, dari kalau bidang sarana prasarana tidak mencakup trotoar ya? Tidak itu beda lagi. Beda. Kabel-kabel. Hanya kami halte yang sama JPO. Halte, JPO, manhole atau utilitas. Itu ada bidang kami. Lalu ada yang namanya bidang PJSU, penerangan jalan dan sarana umum. Itu terkait dengan lampu. Termasuk Bapak nih? Enggak, itu satu bidang. Oh, bidang lain lagi? Jadi ada 4 bidang. Harusnya undangnya kepala dinas, biar semua ya. Bidang penerangan jalan dan sarana umum. Iya. Nah, kalau tadi yang disampaikan Bu Jamila bagaimana Dinas Bina Marga bisa mengakomodir nggak misalnya untuk JPO itu bagi disabilitas, lalu ibu hamil, lansia. Dari tahun 2018 Pak Bastian, Bu Jamila, seluruh pembangunan JPO yang kami lakukan adalah JPO yang betul-betul representatif lah. Pertama, dari sisi aspek teknis itu tentu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan, lalu Permen PU Tahun 2010 tentang pemanfaatan bagian jalan. Pertama mulai dari ketinggian itu kan minimal 4,2, tapi rata-rata kami menggunakan di ketinggian 5,5 dari permukaan jalan. Lalu kedua dari lebar akses masuk, ram masuk dan sebagainya. Nah, kami pun membangun di JPO itu dengan lift, Pak. Jadi setiap JPO yang kami bangun, 2 sisi itu kami pasang lift dengan kapasitas sekitar 1.000 kg lah. Ini adalah salah satu upaya Pemda DKI dalam Dinas Bina Marga untuk bisa tadi yang Pak disampaikan oleh Bu Jamilah mengakomodir lansia, ibu hamil, orang tua, anak-anak untuk masuk ke JPO tersebut. Gitu. Demikian juga dari sisi penerangan. Jadi kami punya standar gitu, yang namanya pencahayaan itu standarnya lux gitu kalau dalam bahasa teknisnya. Itu semua yang namanya JPO itu sudah pasti yang terang benderang lah Pak. Bisa Bapak lihat lampu-lampu yang di JPO itu, dan rata-rata kita menggunakan lampu TL 2x18 watt ya. Lalu kami pun dibangun yang namanya lampu-lampu RGB.
itu untuk memberikan akses yang eksotis lah di pada malam hari. Jadi lampu-lampu RGB itu bisa kami setting misalnya sesuai dengan event-event tertentu. Kalau misalnya ada event nasional, ada event keagamaan, itu semua bisa disetting. Ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kita. Ya. Ya, artinya kita memang sudah berupaya untuk memaksimalkan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun faktanya masih ada ya laporan masyarakat ya Bu Jamila ya. JPO yang gelap Pak. Ya. Gimana itu? Contoh di dapil saya itu, saya kan Ramadan kemarin tuh buka puasa di food court gitu ya. Nah di depan kampus kalau nggak salah, itu gelap sekali Pak. Nah sampai saya juga sempat videoin ya, ini kok gelap banget, kasihan gitu. Sedangkan itu kan penyambung kampus dengan mall seberangnya gitu, tapi kok nggak memadai gitu. Kebayang kalau yang nyebrang itu ibu kita gitu ya, malam pulang kerja kan gitu. Itu sih salah satu yang harusnya concern juga agar pemerintah nih segera membenahi JPO-JPO yang tadi rusak, gelap seperti itu. Jika faktanya seperti itu Pak, apakah ada karena faktor kinerja Satgas ini yang dipertanyakan Pak? Gimana? Oke, yang terkait dengan lampu, Pak. Saya masih bisa memastikan bahwa seluruh JPO itu sudah pasti ada lampunya. Ada lampu, minimal ada lampu TL lah kita nyebutnya. Yang paling dimungkinkan adalah terjadinya kerusakan di jaringan. Yang paling memungkinkan ya. Yang terjadi itu kalau misalnya jaringannya itu, pertamalah ada vandalisme atau karena umur pakai dan lain sebagainya. Tapi saya memastikan bahwa seluruh JPO yang memiliki atap itu pasti sudah ada lampunya. Tapi ini menjadi sebuah pembelajaran juga bagaimana Satgas memaksimalkan untuk melakukan kolaborasi lah dengan teman-teman Sukudinas, teman-teman Kasatpol dan sebagainya untuk memastikan bahwa semua sarana yang ada di JPO itu berfungsi dengan baik. Iya. Jadi gini Pak, yang mungkin di forum ini kita mencoba mencari solusi ya. Di sini kita tidak memojokkan dari pihak pemerintah atau apa. Nah, kalau tadi dengar dari Pak Samsul bahwa secara standar memang oke semua, bagus semua, lampu bagus, kualitas bagus, kenyamanan, keamanan dan seterusnya. Namun faktanya ya tadi Bu Jamila katakan dan saya pun menyaksikan sendiri gitu ya. Banyak jembatan-jembatan penyeberangan itu yang memang kelihatan tidak terawat dan lampunya nggak ada kalau malam gitu. Itu faktanya gitu Pak. Nah makanya tadi saya katakan, apakah ada peran atau efektifan dari peran Satgas ini? Bagaimana mengontrol kinerja dari Satgas yang mengurusi 300 JPO ini? Gimana? Jadi gini, 25 Satgas yang kami miliki itu kami bagi dalam 3 tim. Yang dia bekerja dari siang sampai jam 4 sore, dari jam 4 sore ke jam 10, lalu yang dan 10 sampai ke pagi lah. Itu 25 dibagi 3 berarti? Enggak, bukan 25. Mekanisme kerjanya itu ada 3 shift lah. Oh, oke. 3 shift. Ada yang melakukan penanganan untuk CRM, ada yang melakukan perbaikan laporan-laporan warga dan lain sebagainya. Nah, selain itu, karena misalnya dengan keterbatasan yang Satgas yang kita 25 personil itu, biasanya juga kami berkoordinasi sama teman-teman yang ada di Sukudinas. Karena mereka juga kan sebenarnya. Ya, mereka yang punya kewilayahan lah, yang lebih lingkupnya lebih kecil gitu kan. Itu biasanya kami juga berkoordinasi untuk berkoordinasi untuk memastikan bahwa lampu-lampu di JPO atau misalnya ada kerusakan-kerusakan yang ada di JPO itu bisa terdeteksi lebih awal. Karena kami pun punya yang namanya Kasatpol yang ada di tingkat kecamatan. Tapi upaya itu terus berjalan Pak Bastian, Bu Jamila. DBM tidak berkeluh kesah dengan kondisi yang ada. Karena tugas kami memang harus berupaya memaksimalkan yang ada. Gitu. Memaksimalkan potensi yang ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi sepanjang misalnya itu memang masih ada sarana-prasarana JPO yang masih tidak maksimal, anggap ini sebagai masukan bagi kami untuk men-trigger kami untuk bekerja lebih baik lagi. Siap. Nah, bagaimana pandangan Bu Dewan nih terkait dengan fungsi Satgas itu sendiri? Iya,
sebenarnya kan kalau udah ada satgas harusnya jangan nunggu viral ya Pak ya. Iya. Jadi sebelum viral tuh harusnya sudah dianggarkan untuk dirapihkan kembali terkait dengan keamanan, kenyamanan tadi Iya. gitu loh untuk masyarakat. Kita ini nanti zalim sekali kan kalau sampai hal tersebut tidak kita lakukan gitu. Seperti itu sih. Secara teknis gimana sih Pak laporan dari Satgas itu menggunakan CRM kah atau bagaimana Pak? Pada dasarnya konsep pemeliharaan yang bagus itu pada saat kita proaktif. Kita sebetulnya tidak menunggu harus ada CRM. Ada atau tidak adanya pengaduan dari warga yang melalui medsos, melalui CRM. Tugas kita memang harus melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan itu tidak nunggu rusak dulu lah. Iya. Rusak nggak Iya. rusak memang harus dipelihara. itu. Hanya memang kita ada skala prioritas yang harus kami lakukan dengan lingkup yang cukup banyak lah, yang cukup besar dan 300 ya? sebagainya. 303 Pak Bastian. Satgasnya cuma 25. Satgasnya 25. Lumayan juga ya. Tapi Coba ya hanya ya maksudnya begitu itu aja gitu loh. Maksudnya, Keburu nggak viral ya. pindah itu 300 itu di Ya, situ kan aja dan gini. besar bisa gampang dipantau Pak. Gini, Gimana? ada tingkat kerusakan itu memang kerusakan kamu mau pakai, lebih ke teknis lah ya. Ada kerusakan itu karena ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, vandalisme, Dicuri lah, dicuri dan ada sebagainya. besi-besinya dicuri Ya, itu yang biasanya menjadi kendala kami pada saat melakukan perbaikan. Karena kalau misalnya terdampak vandalisme, itu kalau kita melakukan perbaikan itu ya tidak cukup 1-2 jam, bisa berhari-hari lah. Karena yang melakukan vandalisme seperti kemarin lah, seperti yang kemarin ramai kita di Cakung. di Cakung, Pak Bastian. Itu kan udah viral ya. Ya, itu JPO mulai dari JPO Tipar Cakung, JPO depan unit traktor, Iya. JPO depan Cawang. ini Bu, tol apa namanya? Tol Cilincing, Cakung Cilincing, lalu JPO depan belokan Pulau Gebang. Yang di depan DPR juga. Iya, itu semua railingnya itu habis. Railing-railingnya itu habis, lampunya habis, kabel-kabelnya juga. Nah, Itu vandalisme apa pencurian? Satgas ada ini nggak sih ngasih tahu nggak sih ketika laporannya laporan gitu, ketika hilang 2 gitu, hilang 1 gitu, ada nggak? Bisa sampai sedetil itu nggak kerja Satgas? Bisa Pak, karena nah ada. Jadi Satgas itu terkadang kan mereka langsung pada saat misalnya memonitor pekerjaan yang harus dia kerjakan, di mana misal ketemu dengan sarpas yang menjadi tugasnya dia, biasanya dia langsung menginformasikan ke kami, ya secara berjenjang lah, masuk ke posko atau langsung ke bidang kami. Nah biasanya kami dari sekian itu kami langsung skala prioritaskan lah, skala prioritaskan. Seperti yang misalnya yang terjadi kemarin di di Jalan Raya Bekasi. Ya itu kita langsung melakukan perbaikan-perbaikan, walaupun namanya terbatas. Misalnya yang paling dominan misalnya di situ railingnya ada di Gelagar, itu kan cukup bahaya lah kalau tidak ada. Itu segera kami lakukan perbaikan-perbaikan, walaupun memang jadinya terbatas dari Langsung persediaan di saat Jakarta. itu atau gimana Pak? Ada Biasanya proses? kita yang menghitung dulu persediaan yang ada, tapi kita menjadi skala prioritas lah, kan itu sangat rawan kalau misalnya ada pengguna JPO naik ke atas dan sebagainya, gitu Pak Bastian. Oke. Ini masih seputar pemeliharaan Pak ya. Ya. Sebagai contoh Pak, di wilayah saya Jakarta Utara Pak, dekat kantor wali kota padahal. Jembatan penyeberangan dekat kantor wali kota Jakarta Utara. Itu jelek banget. Terus terang aja, JPO jelek banget. Saya berpikirnya dari beberapa tahun lalu, mungkin tahun depan diperbaiki, ya kan? Setidaknya Ngebayangin dicat kayak cantik Sudirman lah. ya? Belum kebayang sampai ke situ lah. Setidaknya dicat cantik lah, nggak ada sompel-sompel apa segala macam. Tahun depan begitu saya lihat lagi masih kayak begitu. Sampai sekarang, Pak. Nah, maksudnya susahnya di mana gitu loh untuk memperbaiki itu. Apakah memang ini harus dilakukan oleh dinas atau suku dinas bisa melakukan perbaikan sendiri? Oke, kalau kasusnya yang depan wali kota, sepemahaman kami ya, itu JPO yang dibangun oleh pihak eksternal. Jadi bukan Yang depan kantor wali kota itu? yang nyebrang tol bukan Bapak? Iya, nyebrang tol. Di Sudarso, ya, Gelanggang. Iya. Bukan milik DBM. Yang nyebrang tol itu bukan milik DBM. Itu milik siapa Pak? Lalu? Kemungkinan mungkin pengelola jalan tol atau kementerian. Lalu yang berwenang untuk memperbaiki itu siapa?
kementerian atau Kementerian? pengelola jalan tol. Nah, Tapi yang pernah baru kami tahu lakukan saya. nih Pak Bastian, itu pernah kasus terjadi di depan DPR. nah ya itu. Sama kan nyebrang Iya. nyebrang Nah, jalan ya, tol. kemarin juga ada tuh di berita, Pak. Ya. Nah, viral juga. Sebagai bentuk bertanggungjawaban kita lah, apalagi untuk warga DKI. Sambil kita berkoordinasi sama pengelola jalan tol, sambil kami berkomunikasi juga dari kementerian, karena kita tidak memahami ini pemiliknya siapa lah aset ini. Kami lakukan perbaikan, karena di situ sama ada railing yang yang rusak. Kami lakukan perbaikan sementara lah sifatnya, karena Yang di depan DPR itu. ya, yang depan DPR kan sempat menjadi di media massa cukup ramai lah. Tapi kan bukankah fasilitas masyarakat atau pejalan kaki itu ketika dibangun oke lah katakanlah oleh jalan tol, setelah jadi diserahkan ke Pemprov itu enggak seperti itu. Enggak, yang ada di data kami yang melintas jalan tol tuh belum diserah terimakan ke Pemprov DKI. Tapi ya bentuk pertanggungjawaban kami. Ada tugas menyerahkan nggak pihak jalan tol pengelola ya? Ya seharusnya kalau memang itu jauh lebih efektif kali ya kalau misalnya dikelola oleh pemerintahan daerah. Iya dong, Iya. harusnya. Karena kita lebih ke wilayah. Iya. Tapi memang sampai saat ini memang untuk jalan-jalan JPO yang melintas jalan itu belum diserahkan. Fasos-fasum kan harus diserahkan ke Iya, Pemprov. Nah, ini ketemu nih sumber masalahnya nih. Jadi Iya. tunggu-tungguan ya Pak ya. Ya kan? Termasuk yang di depan rumah sakit Harkit bukan? Rumah sakit Harapan kita. Iya, pokoknya yang melintas jalan Itu tol itu bukan kasihan punya tuh Pemda. kadang-kadang yang sakit nyebrang gelap terus nggak memadai lah ya, kita kan berpikir kok ini kenapa nggak dibuatin lift ya kan, karena itu nyambung dengan rumah sakit gitu kan, penyeberangnya pasti orang-orang sakit pasti ada kan, lansia gitu, seperti itu. Ya, jadi masyarakat menunggu pemerintah daerah untuk memperbaiki, pemerintah daerah menunggu perusahaan jalan tol untuk memperbaiki gitu Pak ya, tunggu-tungguan akhirnya jadinya. kita coba berkoordinasi lah, kita berkirim surat ke pengelola jalan tol untuk melakukan perbaikan. Tapi sambil Sudah menunggu- pernah. kita lakukan itu, kita berkirim surat lah, karena kita memang itu tidak tercatat di kita. Satu lagi di Jakarta Utara, kemarin ada juga JPO di Kampung Bandan. Sama kondisinya, karena di situ ada vandalisme. Pas dicek di data kita juga memang bukan asetnya dinas Berarti Pemerintah banyak Banda. yang bukan Tapi aset tetap DKI. kita untuk kondisi yang sangat darurat lah, urgent, Iya. terus membahayakan masyarakat. Kita lakukan perbaikan Pak di Kampung Badan itu. Railingnya kami perbaiki, bordesnya yang hilang juga kami perbaiki. Tapi dalam skala kecil kita Iya. Mungkin secara administrasi harus semua JPO yang ada di Jakarta harus diserahkan kepada Pemprov DKI. sehingga Pemprov bisa membuat perencanaan untuk Dan pemeliharaan. pemeliharaan Betul, gitu kan. betul. Kalau nggak diserahkan ya nggak Ya. lewat lah ini kan, Tunggu-tungguan ya, Pak. akhirnya. Kan bahasa sederhananya kita melakukan pemeliharaan bila mana aset itu tercatat. Iya. Iya, saya baru tahu loh nih. Ini ada gunanya juga podcast. Menjawab penasaran saya. Jadi, karena kok kalau yang udah melintas berangkat, tol ya, iya, itu punya aduh, saya pikir Jakarta katanya mau jadi kota global. kota global ya kan. Tapi JPO-nya berantakan. Masih standar. Gitu. Nanti jadi ada jawaban nih akan JPO khususnya yang di jalan tol. Ya, yang melintas jalan tol. Nah, ini mungkin bisa jadi perhatian ya Bu Jamila untuk Pemprov, istilahnya jemput bola lah untuk menyurati dari Agar pihak rapi. jalan tol Ya. supaya diserahkan semua fasilitas umumnya ke Pemprov DKI Jakarta. Pak, masih terkait dengan pemeliharaan. Nah, mungkin saya tanya Bu Jamila dulu lah. Kalau untuk pemeliharaan itu tentu butuh anggaran ya. Bagaimana sih mekanisme untuk perbaikan atau pemeliharaan dari JPO itu sendiri? Gitu. Apakah salah satu kendalanya itu karena ketika rusak harus dorong anggaran dulu untuk diperbaiki untuk tahun depan? Nah ternyata ditolak, dicoret, nggak jadilah diperbaiki. Apakah ada hal-hal seperti itu? Sepertinya
memang kalau pemeliharaan harusnya bisa langsung ya Pak ya, gitu. Tapi kalau saya lihat sih kemarin juga ada proaktif lah ya dari dinas, langsung apa namanya, diperbaiki. Tapi untuk hal-hal kecil ya Pak ya, Ya. kalau untuk hal-hal besar kayaknya memang harus dianggarkan dulu. Dianggarkan. Gitu. Artinya Jadi nggak bisa DPRD tidak pernah menolak anggaran pemeliharaan nggak JPO pernah. ya, nggak Kita pernah. nggak pernah. Justru kita juga ingin mengusulkan gitu agar Iya. semuanya masyarakat juga terpenuhi ya kebutuhan akan penyeberangan itu gitu. Iya, iya. Baik. Gimana? Kita ini kan Pak? udah bersaingnya harusnya dengan negara lain ya, Iya kota di dong. negara lain bukan lagi dengan kota-kota di Indonesia karena Betul. udah kota global nih Kalau Pak. bisa JPO di Jakarta pakai AC semua, Pak. Ya itu Saya pakai AC Pak, tapi di liftnya. di liftnya. Nah tadi kan Bapak Di bilang lift sama lobby Pak. Di lift sama yang kita bangun dari 2018 ya, 2018 sampai sekarang. Oh. Jadi lift sebelum di lobby sebelum masuk ke Ini di Sudirman. Enggak, kita Di Karet udah beberapa Ada JPO. beberapa JPO nggak mesti di Banyak, Sudirman yang ada liftnya. Sudah ada liftnya. Pokoknya yang kita bangun dari 2018 itu sudah menggunakan lift. Hmm. Dua sisi sudah menggunakan lift. Misalnya di Sumarno, lalu di Sugiono, lalu kemarin misalnya di Supomo. Dan yang kemarin 2024, kalau salah Ibu juga ikut. ya apa ya? survei di Karet. Di Karet Pak. Nah, saya ngebayangin begitu, Di Pak. Mas Mansur, itu sudah jadi terjadi. ketika ada JPO yang nggak seperti di Karet, wah ini apa yang salah ya? Saya pikir mungkin karena tadi apa bilang karena dulu bukan Ya, dinas dulu ya, dari tapi di sub ya, Ya, bukan dinas salah bina satu marga dari gitu. Nah, berarti kalau gitu Pak, standarnya pembangunan JPO mulai dari 2018 itu ada lift, Ada lift, ada CCTV, lampu yang ada memadai, lampu yang memadai, ya. ada lampu RGB, ada keamanan, ya. ya. Ada satgas Pak kita. Ada satgas. Ada satgas. Jadi setiap lift itu ada petugas satgas dalam 2 shift. Dari jam 6 dia bekerja sampai jam 2, jam 2 atau jam 3. Lalu dia lanjut sampai ke jam 10. Cuman memang dari jam 10 ke pagi memang tidak ada. Oh. Dan itu memang lift kita langsung mati lah. Dari jam 10 ke jam 6 pagi kita lift mati. Tapi ada satgas Itu yang udah ikut pasti ada membantu. halte nggak Pak? Ada standar kita memang ada, biasanya kan gini, pada saat kita melakukan pembangunan JPO itu kita biasanya minta rekomendasinya ke Dinas Perhubungan lah ya. Jadi kalau misalnya urutan itu kalau misalnya ada permohonan dari warga, terus kita coba survei, ditelah awal dulu, lalu kita minta rekomendasi apakah di titik tersebut misalnya dibutuhkan JPO. Nah, apakah misalnya di titik tersebut juga ada haltenya atau wifi dan sebagainya. Tapi yang kami bangun sampai dengan saat ini, semua JPO itu di bawahnya pasti sudah ada halte. Plus halte Ibu ya. Lalu di situ juga ada wifi dan sebagainya. Jadi ada JPO-nya, ada haltenya gitu. Ya, ya, ya. Ya, jadi dari segi anggaran nggak ada masalah ya? Kalau yang kami kan patokan berarti dari Renstra kan. Setiap penyusunan rencana kerja itu basicnya pasti dari Renstra awal dulu. Nah itu yang biasanya kami ajukan melalui pembahasan dengan Nggak pernah ditolak, Pak? Nggak pernah. Tolak kamu ya? Nggak pernah kita, Orang apalagi itu Tapi yang usulan dari sifatnya masyarakat pemeliharaan kan. dan usulan masyarakat biasanya Anggarannya gede tapi jembatannya Iya. jelek, Rusak. coret. diakomodir. Nggak pernah ya, nggak pernah Diakomodir. coret ya. Ya artinya seharusnya akan lebih baik lagi ke depan. Ya mudah-mudahan Pak. Karena memang Pak di negara-negara maju itu salah satu parameter yang diperhatikan atau dinilai untuk sebagai kewibawaan satu kota gitu ya, yaitu JPO. Ya. Gitu. Nah, bicara tentang disabilitas, apakah semua JPO kita sudah layak digunakan oleh disabilitas? Saya ingin sampaikan yang dibangun dari 2018 itu sudah layak dan nyaman bagi para disabilitas. Seperti yang tadi sampaikan, ada lift, ada buat arah ubin pengarah itu Pak. Iya, itu semua buat tunanetra disabilitas. Malah di situ juga kalau misalnya ada kendala dia mau masuk dan sebagainya, ya kita juga ada petugas satgas yang bisa mengarahkan untuk masuk ke situ. Tapi sampai jam 10 ya? Sampai jam 10. Sampai jam 10. Berarti kalau yang melintas di atas jam 10 keamanannya udah nggak ada ya, Ya. hanya CCTV ya. Hanya CCTV. Nah itu Hanya Pak, CCTV. saya usul gimana kalau pasang tombol darurat.
Nah, itu. So, Untuk perempuan. Oke, Kita oke. sebagai perempuan nih, Pak. Ya. Coba kami koordinasikan lah Bu ya, Bapak Ibu dengan para pihak. Walaupun kami sebetulnya sudah menginisiasi Bu Jamila, Pak. Karena Bastian. kekerasan seksual kan sekarang Iya. ada di mana-mana, Pak. Wah, ngeri Pak sekarang. Ada 3 JPO yang coba kami rekayasa secara secara teknis lah. Misalnya di JPO Polda, JPO GBK, JPO Bunsen, itu kita menamakannya JPO Smart JPO lah. Smart JPO artinya pada saat misalnya ada warga yang mau jumping gitu kan dari Oh, teman railing. saya ada tuh Pak, waktu itu lompat dari ini. Oh, ada? Iya. Wah, Jadi itu pada gila. saat misalnya dia nyandar terlalu lama di railing kita, dia akan ngasih alarm ke kita lah, ke sistem yang kita bangun, gitu Pak. Jadi Oh, ada alarmnya. ada alarm, tapi baru 3 nih yang baru kita coba sudah kita pasang. Itu Di Polda, kalau GBK sama Bunsen. kelamaan berdiri. Iya. Jadi kita setting misalnya berapa dia nyandar di railing, walaupun mungkin sebenarnya bukan mau jumping gitu kan, tapi harus ada mengindikasikan bahwa itu ada sesuatu yang tidak tepat lah, karena nyandar di railing gitu dengan ketinggian tertentu kan sebetulnya tidak diperbolehkan, karena railing itu kan bukan untuk memandang ke sana ke sini kan, hanya pembatas pengaman doang pada saat dia melintas. Itu ada 3 Pak, di Bunsen, di GBK sama di Polda. Oh, oke. Sudah kita pasang. Udah ini ya, advance juga ya, artinya udah semakin canggih ya. Ya, insya Allah lah semakin terus melakukan perbaikan-perbaikan. Ya salah satunya tadi Ibu, buat menjawab misalnya Ibu, apakah misalnya memang kami belum sampai ke tombol lah, tapi kita mengantisipasi dengan infrastruktur yang ada. Jadi pada saat misalnya lama mau nyandar di railing, ada alarm di. Ya, tapi nyambung ke ini, Pak. Ke comment center kita. Ah, Kalau kita ke comment center, comment gitu. center yang ada di. Maksudnya di ke dinas. pihak kepolisian atau apa gitu, karena itu kan tombol darurat, Tombol darurat, misalkan kejahatan lah kira-kira yang ada di Bukan ke JPO. bukan ke anggota dewan bukan. Usulannya. Tidur dah. Pencet tombol dulu. Kalau saya sih Pak, saya pikir ya, yang paling pertama kalau bisa sih tahun ini semua dicek dulu deh Pak, kalau bisa ya. Artinya mau JPO milik Pemprov, mau milik jalan tol siapapun lah, seragamin dulu. Setuju nggak Bu Dewa? Setuju, karena Jadi itu adanya di Jakarta. Iya, biar rapi gitu. Iya, iya. Tapi by the way, kita ngomong udah panjang belum ngopi nih. Mau ngopi? Bapak nggak bisa nawarin kopi, orang adanya teh putih, air putih. Mau kopi? Enggak, saya cukup ini. Oh itu ya. Bu Jamila, Boleh kopi teh, atau teh ya? teh panas, teh tawar aja, Oke. biar ada warnanya Pak. Susi. Iya. Minta teh 1, kopi 1. Saya bisa diminum kan Pak Bastian? Iya silakan. Dari tadi saya udah minum Pak, karena biar nggak batuk. Susah nggak Pak kalau kita cat semua dulu nih tahun ini? Pengecatan itu pakai tenaga swakelola biasanya Pak ya. Maksud saya menggunakan satgas. Biar rapih dulu ya. Ya, biasanya kan kita ada persediaan. Apalagi Ada gubernur baru Pak, ya kan Ya. sudah tampilan. Oh iya gubernur baru jembatan rapi semua. Wih, ya kan, keren. Insya Allah coba kita maksimalkan lah dengan persediaan yang ada di gudang kami. Meskipun sederhana, yang penting rapi, catnya bagus, udah cukup lah saya rasa masyarakat. Sama ya itulah Standar, railing-railing yang dicuri, Nah. keamanan itu didahulukan lah. Ya, ya. Memang sulit lah ya untuk Takutnya kan anak kecil ya yang nyebrang. untuk mencegah terjadinya pencurian atau vandalisme di JPO ya. Artinya Satgas itu nggak mungkin juga dia bisa. Ya, muter bisa mencegah itu ya? se-5 wilayah mungkin tidak ada. Makanya yang pernah kami lakukan adalah kami coba karena yang seperti yang tadi saya sampaikan di Daan Mogot itu, akhirnya kita coba berkoordinasi lah sama teman-teman yang ada di wilayah gitu, dengan Satpol PP dan sebagainya gitu, untuk sama-sama membantu memonitor lah kondisi pras yang ada di lingkungannya masing-masing. Karena ya kita harus realistis juga lah, kami punya Satgas yang hanya 25 harus bermanuver se-5 wilayah. Kenapa nggak Sudin aja dimaksimalkan Pak? Oh iya, kami tetap dengan Sudin, Pak. Ada Sudin, ada Kasatpol dan sebagainya. Itu semua berjalan, Pak. Ya, cuman ya namanya kita vandalisme kan sulit ditebak kan namanya vandalisme, Pak. Nggak ada yang tahu dia mau nyurinya di mana gitu. Itu sudah sering terjadi atau baru kali ini aja? Kelihatannya yang sering dicuri itu berarti yang punya nilai.
Salah satunya Nilai jual. ada nilai jual gitu, misalnya bordes lah, karena bordesnya dari bahan baja. Gitu. Lalu biasanya railing, karena mungkin di situ pipa, itu mungkin yang bisa seringkali hilang. Pemprov Kalau lapor ke ACP polisi nggak? dan sebagainya nggak pernah hilang tuh, yang di atas itu Oh. polikarbonat itu nggak pernah iya. hilang. Kalau Karena nggak Nggak bisa dijual ya. nggak dijual. Pemprov lapor ke polisi nggak, Pak? Lapor Pak, Lapor ya, kita lapor, kita membuat laporan kehilangan dan sebagainya. tapi belum ada progres dari polisi. Ada sebagian Ada yang yang sudah ditangkap sempat nggak gitu? tertangkap lah, yang di Oh, sudah Jakarta. tertangkap? Ada ya. Oh. Karena memang tidak hanya ngambil yang di CPO, ada yang ngambil kabel dan sebagainya, kabel kabel PJU. Udah ada beberapa kali yang ketangkap. Kasusnya kayak ini ya, yang dulu di Madura ya, kalau salah, Jembatan Suramadu. ya. Nah, Gila. itu bautnya kan? Iya. Bautnya aja berharga ya. Kadang pelang-pelang itu suka hilang ya, misalnya pelang jalan gitu, toto sompel sebelah. Iya, Padahal iya. anginnya Itu kenceng sama banget ya, itu gitu. dijual belikan ya, Pak? Mungkin gitu. Oh. Tapi kalau JPO yang di Sudirman, yang estetik gitu, ada nggak kejadian pencurian gitu? Karena mungkin di situ lebih apa nih Mbak? Rame. Lebih ramai ya, sehingga semua lebih termonitor kali Pak ya. Sepengetahuan kami di jalan-jalan yang arteri itu jarang yang hilang. Kecuali mungkin rusak karena umur pakai lah ya. Karena Iya, umur iya. pakai. Dekat Polda soalnya takut. Banyak Polda, terus, Mabes ya. Polri Iya, lah. iya. Nggak, yang hilang itu yang memang agak Ada di ujung-ujung ya. Sepi ya, Sepi, yang iya, cuman sepi, ya. rame-rame Ya, ini pas aja mobil saat-saat gitu tertentu, ya. Pak, kalau jembatan penyeberangan itu eh, sudah bisa dikatakan efektif belum sih Pak? Artinya dari segi desain, karena kan masyarakat saya lihat banyak sudah ada jembatan penyeberangan bagus, tapi tetap aja nyebrang di jalan tuh. Oke. Gimana Pak langkah sosialisasinya untuk atau kampanyenya supaya kalau zaman dulu kan ada ya kampanye ayo gunakan jembatan penyeberangan gitu kan. Iya, iya. Kalau sekarang apakah masih jalan itu kampanye? Yang kami lakukan lebih pada apa istilahnya namanya ya, membangun infrastruktur tambahan bukan untuk memaksa, untuk membiasakan diri warga itu masuk ke dalam JPO. Satu contoh gini Pak Bastian, di Mas Mansur gitu, kita ngebangun JPO misalnya, itu bentangan paling panjang nih yang di Mas Mansur itu sekitar 46 meter ya. Nah untuk menghindari warga nyebrang ke bawah Bu, itu kami pasang yang namanya pagar pembatas di tengah itu Pak. Itu untuk membiasakan warga pengguna jalan pengguna JPO itu supaya masuk ke dalam JPO yang kita bangun gitu. Jadi salah satu upaya yang bersifat fisik itu yang kami lakukan secara teknis. Jadi kami pasang pembatas di median jalan. Kalau dari standar peraturan itu kan minimal 50 ke depan, 50 ke belakang lah. Panjang pembatasannya. Wah, ini kopinya datang Pak. Oh Terima Bapak nggak kasih. ngopi ya? Nggak ngopi. Teh mau tak? Nah, tadi udah ngopi, udah ngeteh. Oh gitu. iya, cukup ya Pak ya. Ya silakan Bu Julna. Oh jadi sudah ada langkah-langkah pencegahan untuk agar pejalan kaki itu tidak menyeberang di jalan Ya, raya ya. ke jalan raya. Kalau motor-motor gimana? Masih ada nggak? motor Dulu kan motor. Motor naik ke Wih, itu ya. jago itu gila. Gimana tuh? Karena putar Masih balik ada tuh? jauh gitu. sepengetahuan saya motor udah nggak ada lah. Pak. Udah nggak Masuk- ada ya. nggak masuk ke JPO nggak ada lah. Kan di situ ada satgas juga. Eh, Nggak mungkin lah satgas memberi kesempatan motor naik ke dalam JPO. iya, iya. Kalaupun misalnya ada sepeda, ya sepeda kan nggak boleh dipergunakan di atas itu. Mereka harus sedia tank-tank. Gitu. Peraturannya kan gitulah. Karena bahan yang kita pakai itu rata-rata sekarang pakai bahan lantai itu pakai conwood. Ya. Pakai conwood. Jadi kalau misalnya sepeda pun mau melintas ya dia di tank-tank gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas tentang penerangan, tentang pemeliharaan, keamanan dan tentu kenyamanan masyarakat, pejalan kaki dan disabilitas. Ya kan? Nah, saya mau tanya nih Pak, apakah Pemprov DKI atau Dinas Bina Marga sudah memiliki strategi konektivitas antara jembatan penyeberangan, halte, dan MRT, LRT, dan seterusnya. Oke.
Kita sebetulnya konsepnya JPO yang terintegrasi gitu. Tidak ada dua model JPO. Pertama JPO yang terintegrasi dengan halte Transjakarta, Bu ya. Ada yang memang JPO mandiri gitu. Salah satu lah JPO mandiri misalnya di Mas Mansur. Di Mas Mansur memang tidak ada halte Transjakarta, jadi kita betul-betul mandiri. Tapi kenapa sih misalnya harus dibangun di situ gitu? Kayak pertama memang ada usulan warga, terus memang kita coba berkirim surat ke di sub apakah direkomendasikan misalnya dibangun JPO di lokasi tersebut, melihat kepadatan, arus lalu lintas dan sebagainya. Tapi di beberapa lokasi memang JPO kita ya tadi saya sampaikan JPO yang terintegrasi ke halte Transjakarta. Jadi tadi yang jumlah 303 itu mungkin dilakukan ya sekitar 70% mungkin itu terintegrasi dengan halte Transjakarta. Jadi sudah ada ya? Oh ya sudah ada. Misalnya di Jembatan Gantung yang di Jakarta Barat, ya itu langsung terintegrasi ke Transjakarta. Ke TJ ya. Ke TJ. Gimana menurut Bu Jamila gitu? Ya, sebenarnya gini Pak. Itu tadi Bapak bilang kan semua ada Satgas ya. Semua dari 300 itu ada. Yang ada Satgas tuh yang ada lift aja. Lift. Berapa persen itu dari 300 itu? Lift kita tuh baru 19 JPO yang sudah ada lift. Di luar itu ya memang yang masih beton itu, Bu. Yang masih yang lama itu yang girdannya berlapis beton. Kalau yang sekarang kan pakai baja lah, yang punya kita yang baja. Itu tidak ada petugas Satgas. Dan baru ada yang di 19 ya yang kebetulan ya. ada. Berarti yang lain masih manual. Masih manual gitu, masih manual. Ya, mudah-mudahan besok dibangun lagi semuanya yang ada liftnya. Amin. Dan keamanannya juga terjamin, terjaga semuanya. Apa perlu dinaikin anggarannya? Saya kayak anggota dewan. Tapi saya senang Pak Bastian bagaimana misalnya JPO yang sudah existing, yang sudah ada nih ya, yang sudah lama lah misalnya gitu, dilakukan revitalisasi, berubah wujud gitu kan. Itu pernah dilakukan di tahun 2022 di JPO Matraman. Nah, itu. Di JPO Matraman tuh konstruksi lama gitu kan, tanpa ada lift lah ya. Nah, di situ ternyata dari hasil kajian awal dari kita memang banyak penyeberang dan sebagainya. Jadi kita melakukan perubahan gitu dari JPO lama, sudah kita lakukan revitalisasi dengan penambahan lift gitu kan. Sekaligus kita ngasih ornamen di fasadnya itu kasih ornamen. Dan Bu Jamila, Pak Bastian, kalau Bapak misalnya ngelihat JPO yang baru-baru ini, itu semua ornamen itu lebih ke konsep kearifan lokal yang ada di situ. Oh ya. Terutama misalnya satu contoh, misalnya JPO yang di Sunter Barat itu ada nuansa gigi balang gitu kan. Terus di fasadnya ada nuansa karena dia aksesnya ke JIS itu fasadnya ada kayak melengkung kayak nuansa di JIS lah ya. Lalu di JPO-nya itu kita kasih namanya muara baru apa ya namanya itu. Jadi indah lah gitu. Bikin juga misalnya yang kemarin di Mas Mansur itu dan lebih ke nuansa karet ya. Karet. Nah, kami membuat lengkungan-lengkungan itu memberikan nuansa karet. Kalau misalnya ada lagi yang kami bangun misalnya di depan PGC. Karena di PGC itu masuk di Salak tuh berarti daerah ini Keramat Jati itu. Cililitan itu kan ada ini Salak. Jati itu. Nah, fasadnya itu mengikuti Salak. Gitu. Lalu kami bangun kemarin di JPO Duku karena kebetulan depan sekolah. Di fasadnya kami biar memori mereka terkait dengan algoritma itu nempel, itu ada yang kotak, ada yang segitiga dan sebagainya. Itu semua disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada di lokasi yang kami bangun. Kalau dengar cerita dari Pak Samsul nih, ternyata banyak yang bagus-bagus juga ya JPO kita ya. 18 itu ya? 19. Kalau dimasukin berita itu Pak, ada foto-fotonya ya kan. Jadi masyarakat nggak hanya melihat yang jelek. Jelek aja ya kan. Ya, ada yang bagus. Memang sih bagus Pak. Di Jalan Supomo itu ada konsep infinity gitu. Jadi dia melengkung-melengkung nyambung gitu. Dan itu nyala, Pak. Dan itu nyala. Lalu misalnya di Klender itu futuristik.
Itu kami koordinasi dengan PT KAI gitu. Jadi di Klender itu JPO langsung masuk akses ke dalam stasiun Klender, Bu. Iya. Masuk ke dalam itu ya. Memang banyak hal yang sudah kami. Ada yang nyambung sama mall nggak JPO-nya? Ada. Ada di Ada Glodok ya? Glodok. Glodok pertokoan ya? Ada Glodok nggak ada lah nyambung ke mall apa. Adapun yang dibangun itu yang rekomendasi kami itu yang di universitas apa yang Atau ya kampus gitu? Ya, ada. ya. Tapi Iya. langsung ke pelataran kampus itu. Iya. Kalau yang pertokoan kan Glodok tuh. Glodok ya? Itu punya Tapi bukan punya Pemprov Bukan, kali ya? Pemprov. Kan dia penyeberangan tapi ya ada toko-toko juga di iya ya dalam di gitu. Glodok. Mm-mm. Langsung nyambung dia langsung ke pertokoannya, Pertokoan. ke gedungnya. Nah kalau yang tadi kreatif itu pihak Pemprov bekerja sama dengan Dewan Kesenian atau gimana? Ya pada saat kita mau ngasih template tertentu atau ikon-ikon tertentu, biasanya kita menggali dulu lah potensi yang ada di lokasi yang akan kita bangun. Misalnya di Marunda itu ke nuansa apa ya namanya Pitung gitu ya. Itu betul-betul nuansa kayak Betawi gitu itu. Lalu kami misalnya ngebangun di apa namanya tadi Bu, di Jelambar. Pokoknya semua JPO yang kami bangun itu nuansa-nuansa yang ada di apa namanya? Di daerah kearifan tersebut, di daerah ya? tersebut. Yang mural ada Pak? Mural? Murah belum? Belum ya? Kalau itu Pak otomatis Bastian ya. mau ini. Kalau itu nggak usah kasih ide, nanti juga ada mural gitu. Gak usah disuruh ada yang mural ya. Tapi kalau bicara ngomong-ngomong tentang mural ya, saya lihat apa ya unik juga nih orang-orang yang suka mural ya. Coba perhatikan deh, ini tapi melenceng dikit Pak. Ya. Gedung-gedung kosong di Jakarta, apa itu gedung tinggi kah atau gimana? Itu pasti ada muralnya. Kalau gedung kosong. Ya. Dan itu muralnya tuh di titik-titik yang sulit. Ya. Kita nggak kebayang lagi mana miloknya gitu. Coba perhatikan deh. Nah, artinya kalau jembatan penyeberangan itu dibangun bagus-bagus tiba-tiba ada mural ya nggak heran. Gedung tinggi ya di mural Pak. Baik, sudah berapa menit kita? 50 menit. Wah, kita 50 menit bahas jembatan penyeberangan aja. Utilitas boleh juga tuh Pak, biar dirapihkan ya kan, karena memang ada juga aduan terkait kabel-kabel kan, Kabel. Iya, kabel-kabel. Optik. Iya. optik. Jadi kepala bidang sarana prasarana ngurusin JPO dan halte ya. JPO, halte. Sama Kalau kabel. halte Utilitas. gimana Bu Jamila, ada masalah dengan halte-halte kita? Kalau Apa sudah cukup halte bagus? ya, kalau bagus banget sih belum ya Pak ya. Kalau standar di kita kota global tuh memang masih perlu dibenahin lah gitu. Nah, kalau halte itu saya lebih kepada ini apa? Ada kenyamanan juga gitu. Karena kan banyak tuh di halte yang berhenti sembarangan gitu ya, seperti itu. Nah, apakah ada mungkin itu di sub kali ya, kalau ada Kalau yang berhenti pasti. sembarangan Oh atau iya, apa? iya. Bukan bidang Bapak berarti. Oh iya. Tapi nggak bangun haltenya kami. Iya, Itu yang Bina penting Marga kan ya. pembangunan haltenya itu nyaman, aman gitu. Dan betul-betul ketika hujan tertutupi gitu. Sekarang kan banyak tuh halte yang kecil-kecil ya. Iya. Enggak sampai nutup itu. Sedangkan kita kan ada hujannya gitu, Pak. Gimana itu? Konsepnya seperti apa gitu? Kalau saya melihat sih halte yang kita bangun sekarang, Pak, itu sangat futuristik. Keren-keren Pak ya. Keren, Pak. Keren lah kalau kita misalnya lihat halte-halte yang baru. Saya udah jarang lihat ini jembatan penyeberangan halte. Kalau di mobil tuh lihat HP aja Pak. Iya. Kalau gitu nanti saya share lah data-data halte. Ah, boleh. Semua enggak, Pak? Yang Apalagi kayak Bu seperti Jamila iya. pasti di jalan lihat HP kan. Udah nggak ngeliat jalan lagi. kalau turun ke dapil sih lihat. Ya, kalau Jadi turun tahu lihat. gitu kan Keren-keren ya laporan-laporan. sekarang halte gitu. Wah, keren-keren apa? Nyaman lah. Identitas halte pun terlihat. Kita pakai lampu akrilik di atasnya. Jadi identitas lampu itu terlihat lah. Identitas halte ya. Iya. Di belakangnya biasanya kita kasih ornamen dan harus kasih ornamen juga. Ya pokoknya dibikin nyaman lah para. Ada para ininya pengguna enggak, Pak? jalan. Ada rute-rutenya enggak? Ada. Oh, Kita ada. biasanya kan Iya. koordinasi sama di sub. Biasanya kita punya wayfinding. Wayfindingnya pun nyala, Pak.
pending jangan nyala. Jadi malam hari juga, oh ini rute ini apa Ada namanya? ya? Ada. Lengkap Setiap ya halte yang sekarang kami ya? bangun ada. Kayak di Setiap Singapura kan setiap halte ada JPO. Enggak. enggak. Enggak setiap halte ada juga. ya kalau di Singapura kan halte itu lengkap tuh. Nah, itu Mau maksudnya. kemana-mana tuh ada Ya, jalan-jalannya kan nomor-nomor bisnya. Ya, ada itu Kita ada juga. Halte pasti di sebelahnya ada wayfinding ya. Halte Iya. yang baru yang kami bangun ya. Itu ada wayfinding, rute-rute kendaraan Transjakartanya, Jaklingko-nya udah ada di situ. Itu yang memang kontennya dari teman-teman di sub. Ada berapa halte, Pak? Halte nih Pak Bastian, Ibu Jamila, yang kami miliki itu hampir seribuan lah. Banyak ya. Halte ya, itu tersebar di 5 wilayah. Tiap tahun dirawat tuh ya. Suka tidak suka kan menjadi aset kita yang harus kami rawat. Wah. Itu menjadi tugas kami lah, dirawat. Ada tempat duduknya nggak, Pak? Yang ini kan yang sama, itu proses pemindahan juga dari teman-teman dari Disub. Ada tempat duduknya. Ada ya? Tempat duduknya. Cuma yang sekarang yang kami bangun kan dimensinya relatif lebih besar lah. Kalau tidak salah sekitar 2,5 kali panjangnya 5 meter. Terus misalnya pedestrian pun langsung kita lakukan perubahan. Ada wayfindingnya, ada akrilik, lampu kalau memang hari dia kelihatan loh ini halte wali kota Jakarta Timur lah misalnya, itu langsung terlihat. Iya. Udah. Maka kami ada sedikit ide, mudah-mudahan ini bisa kami realisasikan di tahun 2025, Bu Jamila, Pak Bastian. Jadi kami akan coba melakukan modifikasi, melakukan revitalisasi halte dengan AC di dalamnya. Oh. Kita coba tahun ini ada satu model, kalau tidak ada perubahan dari perencanaan kita di depan Hirti, yang depan apa tuh? Depan Balai Kota ke sebelah kiri. Jadi nanti kita kan di situ ada halte lama. Memang Ada AC-nya? ya, kita menggunakan AC. Mudah-mudahan itu menjadi model baru bagi kenyamanan warga yang sedang menunggu. Berarti itu terhindar dari hujan tadi. Iya. Kalau kepanasan di jalan halte dulu. Apalagi perempuan-perempuan kan takut gitu kena panas, Pak. Ingat deh halte dulu ya, sebelum masuk mall. Yang ada pada ngadem semua ntar ke halte tuh, Pak. Itu ada berapa titik yang yang pakai AC baru satu lah. Oh, baru Kita coba satu. rencanakan apakah nanti misalnya kan ngeliat dulu apa namanya, prospeknya bagus sih dari aspek keamanan dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan karena ini pas di depan depan Irti ya, seberangnya Irti dekat lampu merah ada halte lama yang itu yang kami modif. Terus kan itu berarti tertutup ya, Pak ya? Tertutup. Saya kebayangnya box lah ya. Iya. Box itu tertutup. Terus bagaimana kita bisa manggil mobil atau Grab atau ini gitu? Kalau bis itu tahu ada penumpang di situ gitu, yang lagi nunggu. Halte apa gitu ya. Iya, apakah si calon penumpang itu mencet tombol agar bis berhenti gitu? Oh enggak, dia konsepnya hanya seperti biasa aja, cuman memang tertutup. Dia menggunakan kaca di depan menggunakan kaca, pakai rolling segala macam. Hanya buat pada saat menunggu. Tapi akses ke kendaraan yang akan melintas pasti saya terbuka. Masih bisa ngelihat ke kendaraan umum nyampe dan sebagainya. Nah itu maksudnya. Ya. Setiap halte itu ada nama ya Pak ya sekarang ya? Ya. Oh. Ada namanya. Yang namain termasuk Bapak lah ya, yang kasih nama ya. Ya bukan saya lah, institusi lah yang bikin Ya saya bidang nama lah. Tim Kalau Bapak lah saya ya. namanya Halte Samsul Bahri. Gak apa-apa kan. Maksudnya tim Bapak lah ya. Ya. Namain itu ya. Ya. Tapi memang sebagian besar juga sama. Itu biasanya sesuaikan dengan kondisi yang ada di situ. Iya. Ya karena kan untuk patokan juga ya. Iya, betul. Halte Rawasari atau apa gitu kan. Memang perlu dikasih nama sih menurut saya. Terakhir Pak, ini agak komersil dikit Pak ya. Fasilitas JPO, halte ya. Ini kan sebenarnya ruang-ruang yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk iklan ya. Reklame, untuk reklame. Nah, sekarang gimana sih perkembangannya Pak? Apakah masih boleh atau udah nggak boleh lagi? Untuk reklame di dalam pergubnya itu dia diperbolehkan untuk JPO yang menggunakan baja beton, maaf bukan baja. Jadi untuk JPO yang lama itu ya standarnya untuk JPO yang pakai beton itu diperbolehkan menggunakan reklame atau dipasang reklame. Tapi kan prosesnya ada di di BPAD dan sebagainya. Tapi untuk aset yang kami pergunakan oleh teman-teman dari reklame itu hanya di JPO yang berbahan beton. Kedua, ketinggian dari reklame itu tidak boleh melebihi railing, Bu.
batas akhir, batas railing atasnya lah. Hmm. Itu harus di bawah. Itu mungkin untuk memudahkan kalau misalnya terjadi sesuatu di JPO. Jadi sudah banyak ada beberapa JPO lah yang memang dipasang reklame oleh instansi lain. Gitu. Boleh ya, yang penting beton ya. Kalau halte gimana, Pak? Halte sampai dengan saat ini Kalau di luar negeri halte Ya. 4 iklan loh. sampai dengan Bagus saat ini banget itu. belum ada. Iya. Betul. Belum ada. Aduh sayang banget ya. Padahal hasilnya bisa dimanfaatkan untuk Oh PRT itu juga ya. di luar negeri Iya, halte iya. pasti ada ruang untuk iklan. Iya, iya. Jadi- Karena di sana banyak yang pakai umum. Mm-mm. Sekarang halte udah tampak sepi. Oh gitu. Iya Pak. Iya Ya? Pak, betul nggak? Nggak terlalu ramai kayak dulu Iya, lah. namanya kan di saat-saat tertentu aja, Iya. pas jam-jam tertentu. Orang lebih baik naik motor ya. Mm-mm. Iya. Akhirnya pejalan kaki yang nggak nyaman sama suara motor. Nah itu. Saya pernah Pak nyoba jalan kaki gitu di Jakarta, di Bandung juga pernah. Satu yang mengganggu kita itu motor Pak. Suara motor, apalagi kalau saya. udah motor yang Mm-mm. suara kencang banget ya. Wah itu gila tuh. Nah Ya, kadang artinya itu juga mungkin- masuk ke trotoar ya. Iya. Tapi bukan Iya. bidang Bapak nih. Iya. Iya. Nah, artinya bisa saja salah satu faktor yang membuat orang enggan untuk menggunakan angkutan umum tuh ya karena ketidaknyamanan itu. Betul. Takut dijamret ya kan. Hmm. Suara motor bising, debu gitu. Sehingga udah daripada gitu gue beli motor aja udah. Simpel gitu. Ya namun tetap bagaimanapun kita sebagai kota akan menjadi kota global tentu kita harus semakin memiliki standarisasi ya Pak ya. Artinya tata kota yang benar karena kota Jakarta juga nggak tepat juga kalau ke depan semakin banyak motor lagi kan harus ada diatur fasilitas umumnya baik sehingga orang akan memilih menggunakan kendaraan umum daripada motor gitu. Ya Bapak nih punya peran besar dalam hal itu menyediakan JPO yang bagus, halte-halte yang bagus, yang keren, dan tentu Bu Dewan juga selalu mendukung program-program yang baik dari Pemprov DKI Jakarta. Terkait anggaran, Pak ya. Nggak pernah dicoret kan selama ini. Ada kampanye Pak untuk masyarakat terkait dengan JPO halte, Oke, Pak pesan-pesan. Bastian, Bu Jamilah, ini sebuah kesempatan baik bagi kami, bagi Dinas Bina Marga untuk bisa menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh warga, para pengguna JPO yang seringkali kita kehilangan karena vandalisme. Seyogianya kita sama-sama para pengguna JPO, warga masyarakat untuk sama-sama ikut merawat, mengawasi dan merasa memiliki. Kalau ada hal-hal yang harus segera kami lakukan perbaikan, kami sangat terbuka karena fungsi kami itu kan sebetulnya kan pelayan masyarakat. Apapun namanya, kami itu pelayan masyarakat, gitu, Pak. Pelayan masyarakat sehingga pasti kami akan segera merespon, gitu, segera merespon segala keluhan-keluhan di warga masyarakat. Walaupun mungkin kami ada skala prioritas yang harus kami dahulukan sebagainya. Kondisi yang sekarang misalnya terjadinya vandalisme dan sebagainya itu sudah kami upayakan semaksimal mungkin. Kami berkoordinasi dengan teman-teman di Sudin, dengan kewilayahan di wali kota, Satpol PP. Tapi itu memang yang sudah terjadi lah. Itu menjadi sebuah trigger bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, memaksimalkan satgas yang ada di kami. Karena fungsi kami, saya masih meyakini bahwa kami adalah pelayan masyarakat untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat juga. Mungkin itu Pak Bastian, Bu Jamila. Mudah-mudahan Bu Jamila di legislatif juga ikut ngebantu ya Pak. Pasti dukung Bu ya. Pasti ngedukung kita. Bu Jamila, ada pesan-pesan untuk masyarakat kita terkait dengan JPO dan halte? Untuk masyarakat DKI Jakarta, mari kita jaga, kita Sini. rawat halte kita kan. Sudah merasa memiliki berarti kan. Ini kan jauh lebih aman nanti habisnya. Kita ulang. Untuk masyarakat DKI Jakarta, mari kita rawat JPO untuk kita agar kita juga nyaman, aman dan tetap merasa memiliki ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Samsul. Sama-sama Pak Bastian. Hadirannya Bu Ya. Jamilah, Bu Dewan, Ya, terima kasih. sama. Baiklah pemirsa, demikianlah episode FGD kali ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih.